Padahal tadi barusan olahraga ya. Iya. Gimana kondisinya? Apakah hari ini masuk semuanya atau ada yang tidak masuk? Masuk semuanya. Alhamdulillah. Nah, sebelum Bapak melanjutkan penyampaian materi lebih jauh, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini menjadi berkah, maka kita bersama-sama melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk semuanya. Nah, anak-anak sekalian, di mana kita hari ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu kita membahas tema yang baru, walaupun tetap nanti kita kaitannya tentang syukur dan sabar. Hanya saja kita nanti temanya seperti yang saya sampaikan tadi tentang optimis, bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan apabila kita bersabar. Sebelum saya mulai untuk menyampaikan materi, saya ingin bertanya dulu kepada coba Afrilianus. Mana Afrilianus? Hera. Ya, Afrilianus, saya mau tanya dulu, apa yang dimaksud dengan optimis? Yakin, Pak. Apa? Yakin. Yakin. Oke. Afrilianus sudah menjawab bahwasanya yang dimaksud dengan optimis adalah yakin. Selain Afrilianus mungkin ada yang bisa jawab, silakan. Bisa, Pak. Fahri, siapa? Mirza, silakan Mirza. Selalu berpikir positif, Pak. Selalu berpikir positif. Alhamdulillah sudah dua orang yang memberikan jawaban, di mana keduanya itu betul. Afrilianus tadi menjawab bahwasanya yang dimaksud dengan optimis adalah yakin. Kemudian Fahri Mirza menjawab yaitu selalu berpikir positif. Nah, untuk lebih jelasnya lagi apa yang dimaksud dengan optimis, terus kemudian apa hubungannya optimis dengan kesabaran, maka saya minta Anda sekalian fokus memperhatikan video yang akan Bapak putar. Dimana nanti setelah pemutaran video Bapak akan jelaskan satu persatu. Tetapi sebelum itu tolong dipersiapkan alat tulisnya, dimana nanti dalam Bapak menyampaikan video ini silakan kalian saksikan, amati dengan seksama, terus kemudian nanti dibuat kesimpulannya. Gitu ya? Oke. Silakan diamati. Oke, barusan Anda perhatikan tadi video mengenai materi kita pada hari ini, yaitu tentang optimis bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Nah, kalau Anda nanti kurang jelas terhadap pemaparan materi yang disampaikan di video tadi, makanya ini Bapak ulang kembali untuk Bapak jelaskan terkait pemaparan video ini. Jelasan Anda nanti tolong diperhatikan dengan seksama. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan, gitu ya. Nanti sewaktu-waktu Bapak akan tunjuk satu atau dua orang untuk menjawab pertanyaan terkait materi yang Bapak sampaikan ini. Nah, pada pagi hari ini kita membahas tentang optimis bahwa pertolongan Allah bersama kesabaran, ya. Dimana di sini hadis yang akan kita pakai nanti berbeda dengan video yang lalu. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 5 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menerima kebenaran isi kandungan hadis tentang sikap berpikir positif, optimis, dan sabar dalam kehidupan bagi orang mukmin. Yang kedua, dapat menjalankan sikap berpikir positif, optimis, dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu menganalisis isi kandungan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Nah, ini perbedaannya. Kalau dua pertemuan yang lalu itu kita membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari siapa? Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Kalau sekarang nanti kita akan membahas tentang isi kandungan yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Apa? Tentang tujuan pembelajaran tentang sudah ya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Ini hadis yang Bapak maksud tadi. Coba Anda baca bersama-sama. Masih kelihatan ya belakang ya? Masih. Ya. Coba kita baca. Alhamdulillah ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa
Coba di sini saya minta Alif dibaca yang keras Lip, artinya Lip. Artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bersama dengan kesabaran, dan sesungguhnya kelonggaran bersama kesempitan, dan kesulitan bersama dengan kemudahan. Hadis Riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertolongan dari Allah SWT itu bersama dengan kesabaran, seperti tema kita tadi. Kemudian dan sesungguhnya kelonggaran itu bersama kesempitan. Artinya ini seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kalian lihat seperti mata uang koin, uang logam itu kan ada dua sisi. Betul ya? Ada dua sisi, depan, belakang, samping. Nah itu sama. Dimana kedua sisinya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu itu pasti berpasangan. Ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, ada kemudahan dan juga ada kesulitan, ada kelonggaran, ada kesempitan. Jadi ada dua hal yang menyatu. Disitulah yang disebut dengan keseimbangan. Nah, kemudian dari hadis ini, dari kalimat dari sini, ada beberapa kata yang bisa kita pahami. Ya, ini seperti terjemah atau kosakata, di mana di sini ada 9. Coba saya minta tolong siapa? Randy. Kelihatan ya Randy ya? Ini apa Ren? Bacanya? Artinya? pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah SWT. Coba Cis, yang ini Cis. Wa'lam. Artinya? Dan Ketahuilah. Itu yang artinya kesulitan itu. Coba Yasin, yang nomor 2 dari atas sebelah kiri. Yang artinya kesulitan itu apa Yasin? Al-Musri, artinya kesulitan. Dani, bawahnya kesulitan Dani. Yusron. Artinya kemudahan. Ini tolong dihafalkan. Nanti siapa tahu ketika ujian atau ada kuis, ada penggalan-penggalan kata yang masuk dalam soal, bisa jadi contoh ada penggalan kata seperti ini, itu artinya apa? Kita lanjutkan. Rasulullah SAW telah berpesan kepada umatnya bahwa dalam mencari pertolongan dari Allah SWT itu salah satunya jalan yang disebut adalah dengan menyertainya dengan kesabaran. Nah artinya apa? Ketika kalian itu mencari pertolongan dari Allah SWT, membutuhkan pertolongan dari Allah SWT, itu salah satu jalannya adalah dengan jalan kita bersabar. Karena intinya Allah itu tidak akan pernah memberikan beban di luar kemampuan manusia. Jadi ketika Allah itu memberikan kita itu ujian, Allah juga memberikan jawabannya. Jadi satu paket. Jadi kalau ada orang yang, kalau sekarang ini ya kamu mohon maaf ini, banyak sekali orang-orang yang putus asa, yang mereka mendapatkan kesulitan hidup terus kemudian mengakhiri dengan bunuh diri. Nah itu hal yang buruk dan itu dosa yang tidak terampuni. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan, Allah juga akan menyertainya dengan kemudahan. Ketika Allah memberikan ujian, Allah juga akan nantinya menyertainya dengan jalan keluar dari kesulitan itu, dari ujian itu. Jawabannya hanya saja untuk mencari jawabannya itu salah satu jalan kita adalah dengan kesabaran. Seperti itu ya? Iya. Oke. Optimis tadi sudah disampaikan oleh dua orang rekan Anda, Aprilianus sama Mirza. Yaitu Aprilianus tadi mengatakan optimis itu yakin, Mirza mengatakan berpikir positif. Nah, seperti itu. Karena kalian itu sekarang ini sudah jihad. Jihadnya kita itu apa? Menuntut ilmu, merawat orang tua, itu jihad. Bisa dipahami ya? Apabila kita menghendaki pertolongan Allah SWT, maka kita harus bersabar. Sabar yang dimaksud ini adalah tidak hanya memiliki sikap sabar dan tidak berusaha sama sekali, melainkan sabar yang disertai dengan usaha yang setimpal, namun tetap mengharap pertolongan dari Allah SWT. Artinya, yang dimaksud dengan sabar mengharapkan pertolongan dari Allah itu bukan kita menandahkan tangan kemudian hanya meminta kepada Allah, ya Allah tolong berikanlah hambamu ini jalan keluar, ya Allah tolong berikanlah hambamu ini kelancaran, ya Allah berikanlah hambamu ini rezeki yang halal. Bukan hanya sekedar memohon saja, tapi juga harus diimbangi dengan usaha kita. Usaha kita itu apa? Usaha kita untuk mencapai pertolongan Allah itu.
Kalau kamu mohon maaf nilainya rendah kemarin, terus kepingin nilainya bagus di semester ini, kamu berharap ya Allah berikanlah hambamu kelancaran dalam belajar, kelancaran dalam ujian, tetapi hanya memohon saja, tapi tidak diimbangi dengan belajar yang rajin, yaitu yang namanya bohong. Pada pertemuan yang lalu Bapak mengatakan ketika kalian itu memohon kepada Allah tetapi tidak berikhtiar berusaha, itu namanya bohong. Tetapi kamu berusaha tapi tidak memohon pada Allah, itu namanya sombong. Jadi ketika kita itu meminta pertolongan dari Allah, maka kita juga harus menyertainya dengan usaha yang setimpal. Kepingin memiliki sesuatu, HP yang bagus, ya nabung, bekerja. Kalau seandainya belum bekerja, diberikan uang saku sama orang tua, disisihkan sebagian, dikumpulkan. Ketika sudah dirasa cukup, baru kamu beli. Jalan untuk mencapai kesabaran ialah iman yang kokoh pada Allah. Sabar itu berat. Salah satu contohnya adalah ketika kita berpuasa. Godaannya banyak. Apalagi kalau kita tinggal di lingkungan yang masih desa. Kalau kamu di komplek perumahan di kota-kota itu sepi, urusannya cuma di rumah. Kalau di desa-desa itu kita menahan haus, kita menahan lapar, ternyata ada di situ apa? Orang-orang atau anak-anak yang kemudian minum es krim, minum air, ada yang ngempet, sabar. Nah kalau anak kecil kan tidak mungkin mereka merasa seperti itu, enjoy saja. Nah kitanya suruh sabar, menelan mudah, benda kenyang menelan mudah. Gitu ya. Jadi kalau Allah memberikan permasalahan, yakinkan dalam diri kalian itu bahwasanya setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Orang-orang yang melakukan bunuh diri itu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah dan orang-orang yang putus asa. Seolah-olah ketika dia diberi ujian, misalkan diberi ujian itu apa? Dipecat dari pekerjaannya. Kemudian ada lagi yang ditinggal pergi orang yang disayanginya. Terus dia seolah-olah dunia ini runtuh, berakhir. Terus Allah tidak adil katanya. Padahal apa? Hikmah dibalik cobaan itu luar biasa. Misal ini, kita sudah bekerja lama di situ, terus tiba-tiba kita tidak merasa bersalah, kita dipecat. Ya tidak usah terlalu bersedih hati, terus sampai kemudian murung, bahkan sampai terus kemudian sakit jiwa dan sebagainya. Jangan, kenapa? Bisa jadi Allah nanti akan menyiapkan dan mengganti itu dengan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan kita yang sekarang ini, dengan pendapatan yang lebih baik daripada. Nah, kita harus tetap berpikir positif seperti itu. Jadi kalau sekarang ini kamu dikasih nilai misalkan kok rendah, jangan putus asa. Jadikan introspeksi, ya kenapa ya saya kok nilainya rendah ya? Kalau gitu untuk yang berikutnya saya harus serius belajar, rajin belajar agar nilai saya menjadi bagus. Sikap-sikap saya yang kurang baik diperbaiki sehingga guru menjadi sayang pada saya. Bisa dipahami? Ya. Jadi setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Pasti. Di balik kesusahan ada kesenangan, kemudahan. Di balik kesulitan disertai pula kemudahan. Coba Anda sekalian, kalian kepingin nanti mau jadi sarjana, tapi sekolah tidak mau. Yang namanya sekolah itu juga sulit. Kalian bangun pagi-pagi, pakai seragam, nanti sampai seragam disuruh pula upacara sampai di sekolah, disuruh pula belajar, menghafal, menulis, macam-macam, berhitung dan sebagainya. Nah itu ujian. Kalau itu bisa kalian lalui dengan tenang, kalian lalui dengan sukses, ya keinginanmu untuk menjadi sarjana atau yang lebih itu akan tercapai. Ya sama seperti itu. Tapi kalau kita sudah patah di tengah jalan, ya jangan pernah berpikir untuk tercapai cita-cita kalian. Nah, seperti itu ya. Sekarang perhatikan, bersama kesulitan itu Allah memberikan juga kemudahan. Jadi Allah itu memberikan satu paket. Satu paket. Nah, gitu ya. Dimana ketika Allah memberikan kesulitan, Allah juga akan memberikan kemudahan. Dimana di sini disampaikan sesungguhnya dalam setiap kesulitan ada jalan kemudahan.
Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Coba Aziz dibaca, kemudian nanti sekalian dengan artinya. Aziz. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya? Maka sesungguhnya bersama kesulitan atau kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan atau kemudahan dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Ya. Coba barusan ayat Al-Quran tadi baca lagi tadi sambil kalian lihat foto yang Bapak tampilkan di sini ya. Seseorang itu kalau ingin mendapatkan gelar sarjana di wisuda, nah Anda lihat dia belajar baca buku. Di sini yang dipegang bukan HP, bukan game, tapi buku. Dan ini bukan buku terus tagihan utang, sama buku gorengan yang kono, belum bayar, karena rumah kredit panci belum bayar, karena ini belajar ini di perpustakaan. Kemudian mereka mengerjakan tugas-tugas, nah, pakai komputer. Nanti kalian juga begitu. Saya maunya ini kan sudah normal ya, tidak pandemi, ya masih pandemi tapi sudah bisa masuk sekolah ya. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita nanti akan belajar pakai komputer, walaupun mungkin bergantian. Gitu ya, tangannya tidak mesti. Terus kemudian dia juga harus belajar. Jadi dia belajar membaca, cari pengetahuan, mengerjakan tugas, dia juga kuliah. Nah, ini belajar seperti halnya kita sekarang ini. Ini ada dosen, ada guru nerangkan, kemudian kamu belajar dan juga ujian. Ini bukan lamun ya, tapi berusaha mereka mengingat-ingat apa sih yang ditanyakan, jawabannya apa. Kalau ini semuanya sudah dilalui, maka dia akan tersenyum dengan gembira ketika apa yang dicita-citakan tercapai. Mengenakan pakaian toga, dipindahkan kuncirnya, diberikan ucapan selamat dan dinyatakan bahwasanya Anda berhak menyandang gelar sarjana pendidikan, sarjana ekonomi, sarjana hukum. Jangan nanti kamu berpikir, Pak, SPD itu katanya bukan sarjana pendidikan, terus apa? Anu Pak, sarjana penuh derita. Loh, susah. Terus di RS itu jadi dodol roti sulungan Pak. Di RS itu dodol roti sulungan susah. Ya, jadi semangat ya. Mau jadi sarjana apa enggak di sini? Tahu. Sekolah saya tenang. Orang mau Pak. Sekolah bolos Pak. Aduh. Jadi Pak Ri, pulau diutuskan libur Pak. Ini kita mulai bicara. Ya kapan nanti jadi sarjana? Gitu ya? Oke. Mungkin di antara Anda ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Ya, silakan Nafi. Apa hubungannya antara sikap optimis dan sabar? Teman Anda Nafi mempertanyakan apa hubungannya antara sikap optimis dengan sabar. Sebelum Bapak menjawab, mungkin ada di antara Anda sekalian yang ingin memberikan jawabannya. Silakan. Bapak. Siapa ya? Fahri ya? Silakan Fahri. Optimis adalah tidak mudah putus asa, sedangkan sabar adalah tidak emosi dengan segala yang dihadapi. Ya, bagus. Fahri menyampaikan optimis adalah tidak mudah putus asa, sedangkan sabar adalah tidak emosi terhadap segala yang dihadapi. Itu hubungannya. Oke, selain yang disampaikan oleh Fahri, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan. Silakan, Randy. Optimis adalah kesabaran karena kita sabar maka kita yakin berhasil. Ya, Randy memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Nafi tadi, yaitu optimis adalah kesabaran karena dengan sabar kita yakin pasti berhasil. Dari apa yang sudah disampaikan oleh teman Anda tadi, saya rasa mungkin sudah paham ya hubungannya antara optimis dengan kesabaran itu. Gitu ya. Baiklah. Sekarang karena sudah terjawab pertanyaan Nafi tadi, giliran Pak Danan bertanya dulu kepada beberapa orang ya. Saya mau minta tolong kepada Aca ya. Coba Rama masuk ya, Rama ya. Rama, apa yang dimaksud bahwa setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya? Silakan Rama. Karena Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Karena Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Betul. Coba Resma. Yaitu
Berikan contoh sikap optimis. Dengan belajar yang rajin maka pasti lulus. Ya, ini masih ada hubungannya dengan jawaban Aprilianus yang pertama tadi ya, sikap pagi tadi ya. Yakin, terus kemudian jawaban dari Mirza berpikir positif, yaitu dengan kita belajar secara rajin atau dengan rajin kita pasti yakin nanti akan lulus. Nah itu, selain dari Rama sama si Risma, mungkin ada yang bisa memberikan tambahan? Saya Pak. Ya, silakan Aziz. Contohnya adalah dengan berdoa, maka akan dikabulkan oleh Allah. Itu contoh dari sikap optimis ya. Jadi tadi nambahin dari yang disampaikan oleh Risma, yaitu dengan kita berdoa kepada Allah Maka akan dikabulkan. maka akan dikabulkan. Nah, tolong dipahami di sini. Jangan dilupakan bahwasanya setiap permohonan kita itu Allah itu memang suka sekali terhadap umatnya atau hambanya yang senantiasa memohon kepadanya. Karena itu bentuk rasa kita itu takut tunduk kepada Allah. Kalau kita tidak pernah memohon pada Allah, itu pasti kita dikatakan sombong. Tapi satu hal yang perlu ditekankan, di balik rasa optimis dan yakin kita bahwasanya Allah mengabulkan, tetapi jangan kemudian kita seolah-olah Allah selalu mengabulkan. Makanya di situ ada kata-kata mungkin Aziz perlu ditambahkan nanti di situ, dengan kita memohon kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan. Amin. Itu yang benar seperti itu. Pak, kalau seandainya saya berdoa terus kemudian tidak dikabulkan, itu berarti apakah doa saya itu memang benar-benar tidak dikabulkan? Tidak. Allah itu lebih tahu terhadap apa yang terbaik bagi kita, bukan kita. Misal, ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini sepeda motor ya Allah, karena kalau ke sekolah jalan kaki jauh ya Allah. Tapi terus berdoa seperti itu berbulan-bulan, bertahun-tahun dan juga diberikan sepeda motor, bukan berarti kemudian Allah tidak mengabulkan doa kita, tidak. Tapi mungkin Allah memberikan sesuatu nanti penggantinya jadi yang lebih baik, karena Beliau lebih tahu daripada apa yang kita ketahui. Jadi apa yang terbaik bagi kita itu yang pasti tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bersabar seperti itu, ya. Nah, setelah kita belajar memahami pemaparan materi ini, yang berikutnya akan saya bagikan lembar kerja peserta didik, tolong nanti dikerjakan, ya. Setelah itu dikumpulkan. Tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan dulu LKPD-nya biar kalian nanti paham. Nah, ini yang soal yang pertama nanti. Ini skornya 20. Ini dikerjakan sekarang, saya bagikan, kemudian dikerjakan sekarang, terus nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta tolong Randy, ini bagikan kepada temannya Randy, biar dikerjakan. Oke, Anda sekalian, silakan dikumpulkan tugasnya yang LKPD ini. Setelah itu pulang. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan tugasnya. Tadi ya. Sudah semuanya? Sudah. Baiklah, pada pagi hari ini kita akhiri sampai di sini pemaparan materi catatan hadis mengenai optimis bahwa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu bersama kesabaran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan. Amin. Ini ya, jangan lupa minggu depan dikumpulkan tugasnya. Itu saja dulu. Terima kasih. Mari kita bersama-sama melafazkan hamdalah terlebih dahulu.